أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya tertuju kepada Allah. Karena Allah lah yang alhamdulillah kita sampai saat ini masih kita bisa beraktivitas, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ganjaran orang yang bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu. Tapi barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, azab pula yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu menyampaikan salam keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhirah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di hari ini, insyaallah di hari ke-23 Zulqa'dah. Tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Maka dari itu tentunya di bulan Zulhijjah itu adalah peristiwa yang sangat besar yang Allah berikan, tunjukkan kepada kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga saudara-saudara kita saat ini sudah berada di kota sucinya Allah Subhanahu wa taala, Madinatul Munawwarah, Makkahul Mukarramah. Maka dari itu tentunya adalah untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah haji panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita saat ini belum berangkat ke Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji? Tentunya jemaah yang dirahmati Allah, kita ada disunnahkan baginda Rasulullah untuk menyembelih hewan kurban, adalah tanda penghambaan diri kita kepada Allah, tanda kita bersosial kepada sesama. Inilah kurbannya. Juga amalan-amalan di bulan Zulhijjah itu adalah mulai dari tanggal 8 Juni ini nantinya, itu adalah pada 1 Zulhijjah. Maka dari itu kita disunnahkan banyak amalan-amalan, yang terutamanya amalan puasa sunnah. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, dari sekarang tentunya kita sudah mempunyai suatu niat dan tekad Bagaimana kita untuk menyisihkan sebagian harta kita
sebagian rezeki kita untuk kita beli hewan kurban sehingga kita mampu untuk berkurban pada tahun ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Yang diberikan Allah kepada kita itu yang luar biasa kalau bisa kita untuk memanfaatkannya untuk kebaikan. Maka dari itu kata Allah, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maka itulah orang-orang yang tidak terputus kata Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban kita itu juga sesuai kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalullaha lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak memandang hewan kurban kita, daging kita, dia kurban kita. Maka dari itu yang dipandang Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai ketakwaan kita atas apa yang kita berikan kepada sesama. Artinya di dalam bulan Dzulhijjah dari 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu mampu enggak kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan sebahagian dari rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda bukti penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu tanda orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memuji ketakwaan kita kepada Allah. Taqwa minkum, dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, at-taqwa wal khawfu minal jalil. Merasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tunduk dan patuhnya kita atas perintah yang diberikan Allah kepada kita. Apapun yang diberikan Allah kepada kita lewat Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah, tentunya inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita korbankan waktu kita, tenaga kita, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah at-taqwa wal khawfu minal jalil. Kita merasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Rasulullah SAW adalah orang yang bertakwa itu adalah wal amalu bitanzil. Orang-orang yang juga mampu mengaplikasikan Al-Quran itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya sekedar dia baca saja Al-Quran, bukan bisa saja dia hanya membaca terjemahannya, tetapi dia juga mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang telah dia baca dari Al-Quran dan Sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah pengaplikasian. Inilah tanda kata Rasulullah, ciri dan tanda salah satu orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu juga kata Rasulullah adalah wal amalu bitanzil. Setelah kita beramal ibadah lewat Al-Quran, mengaplikasikan lewat Al-Quran, juga kita adalah orang-orang yang ar-ridho bil qalil. Ridhonya kita atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merasa bahwasanya tiada yang kita takuti di permukaan bumi ini adalah kecuali Allah, sehingga dekatnya kita kepada Allah, sehingga kita mampunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkannya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita lewat Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah, dari bukti pengamalan-pengamalan kita itu, juga kita adalah orang-orang yang merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita merasa bersyukur kepada Allah sehingga kita meridhoi atas ketentuan yang diberikan Allah kepada kita.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di permukaan bumi Allah ini, selain kita merasa ridha bil qalil, ridha akan ketentuannya Allah, kita juga disuruh adalah ikhtiar, berusaha kita. Setelah kita berusaha di permukaan bumi Allah ini, kita serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wal isti'dadu liyaumil akhirah. Rajinnya kita menabung untuk keperluan akhirat kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembuktian kita, adalah kita rajinnya kita menabung untuk keperluan akhirat kita. Ibadah-ibadah kita, sedekah kita yang kita berikan, amalan-amalan bacaan ayat suci Al-Quran, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah menandakan kita bahwasanya mempersiapkan tabungan akhiratnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menyadari bahwasanya kehidupan di permukaan bumi Allah ini tiada yang abadi di permukaan bumi Allah. Sehingga perbuatan baik itu jugalah yang nantinya yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan baik itulah tentunya yang akan kita bawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, dunia ini adalah cerminan akhirat kita. Kalaulah dunia kita ini baik, insya Allah akan baiklah kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah sebanyak-banyaknya di permukaan bumi Allah ini. Kita sholat tahajud, juga kita sholat-sholatnya sunnah rawatib. Begitu juga kita amalan-amalan sunnah yang lainnya, amalan wajib yang kita lakukan. Itu tiada lain hanyalah persiapan kita, bekal kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada bekal yang terindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita bawa menujunya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita mampu, mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kepercayaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kita kepada Allah dengan mengingatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu juga bisa memfilter kita daripada perbuatan yang keji dan yang muka, sehingga kita terkontrol untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafur.